Damai sejahtera bagimu, amanginang yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa dalam firman kehidupan yang tertulis di dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih, bersyukur adalah gaya hidup kekristenan. Dalam 2 Tesalonika pasal 1, Paulus membahas bahwa kemuliaan Tuhan diwujudkan melalui 3 hal. Mengucap syukur atas doa yang sudah dijawab, bermegah atas apa yang telah Tuhan lakukan, dan berbuat baik dengan sungguh-sungguh. Dari ketiganya, Paulus mengajarkan bersyukurlah bersama saudara-saudara. Kebiasaan ini dilakukan dengan doa. Apa alasan Paulus? Jawabnya, Yesus di dalam kemuliaan dan kekuatannya ada dalam perjuangan iman. Secara khusus, Paulus melakukannya karena doa yang tidak jemu-jemu. Ia selalu berdoa kepada Tuhan atas jemaat Tesalonik untuk dijawab Tuhan. Banyak tantangan yang dihadapi oleh Paulus. Ternyata menuntunnya juga untuk berdoa dan mengandalkan doa itu sendiri. Bukan saat menghadapinya, juga setelah doanya dijawab sebagai alasan ucapan syukurnya. Doa bagi Paulus adalah cara kerja Allah yang melampaui batas kemampuan jemaat Tesalonika. Iman jemaat di Tesalonika telah begitu bertumbuh, bahkan melebihi dugaan dari Paulus sebagai pelayannya. Tuhan tidak hanya menambahkan iman jemaat Tesalonika, tetapi juga kasih mereka. Kata yang tepat sebenarnya bukan makin kuat, tetapi makin berlimpah atas jemaat, bukan terhadap seseorang jemaat yang ditandai dengan kata saudara-saudara. Amanginang yang terkasih, mengucap syukur bukan himbauan, tetapi wajib bagaikan utang. Saat seseorang memiliki utang, tidak ada pilihan lain selain membayar utang tersebut. Paulus merasa berutang mengucap syukur kepada Allah yang telah memberikan pertumbuhan kepada jemaat Tesalonika. Penekanan lainnya diberikan Paulus pada kalimat setelahnya, yakni menggunakan frasa, memang patutlah demikian. Frasa ini diartikan sebagai memang pantas, sudah sepantasnya, karena doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Bagi Paulus bukan hanya merasa berhutang kepada Tuhan lalu terpaksa ia harus melunasi utangnya. Ia mengucap syukur dengan sukarela karena memang sepantasnya demikian. Pertumbuhan jemaat dalam pengertian yang benar seharusnya menghasilkan ucapan syukur kepada Allah. Di saat kita sering mengalami kesulitan untuk mengucap syukur, seolah-olah hidup kita terlalu berat dan kita tidak memiliki alasan untuk mengucap syukur, saat inilah kita diingatkan sudah seberapa banyak doa kita dijawab Tuhan. Buka hatimu secara detail, bukan merangkum pergumulan itu secara total. Pastikan kamu menemukan pertolongan Tuhan sehingga kuat dalam iman. Sekarang berilah ucapan syukurmu kepada Tuhan, maka bertambahlah sukacitamu. Akhirnya Paulus mengarahkan kita kepada dorongan kuat untuk memotivasi diri dan meningkatkan kasih dalam ketekunan dan pengharapan, di mana Tuhan akan datang untuk kedua kalinya. Inilah saat yang tepat di mana Tesalonika hidup dalam tekanan penganiayaan yang dipakai kata diokmois dan penindasan telpsesin, yang membuat penderitaan itu menjadi syarat kuat untuk pertumbuhan rohani yang berkesinambungan. Tentu perlu saling menguatkan dan saling mengucap syukur agar kita mampu kuat dan mampu berbuat baik untuk memancarkan kemuliaan Allah. Selamat beraktivitas, Tuhan menolong kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh hidup di dalam pengharapan dan kami tunjukkan dengan mengucap syukur atas keberadaan orang-orang di sekitar kami. Dan kami juga mengucap syukur atas keberadaan orang-orang yang berjuang dalam imannya. Berkati jemaat-Mu Tuhan, kuatkan mereka, kuatkan kami semuanya, dan kuatkan gereja-Mu untuk menang
di dalam pergumulan dalam ucapan syukur. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu dan memberkatimu. Amin.